Halo, bertemu kembali bersama saya Doli Filamenta di channel Angkringan Horor. Menu kita kali ini adalah hantu kantong asoy. Apakah itu? Seperti apa? Ceritanya bagaimana? Mari kita siapkan kopinya dulu, jahenya dulu, tehnya dulu, susunya dulu. Selagi kita membiarkan yang lewat berikut ini. Jumpa lagi bersama Doli Filamenta. Baiklah, kita akan mulai dari asal-usul, asal mula kenapa dikatakan hantu kantong asoy. Nah, hantu kantong asoy atau kantong asoy itu adalah bahasa Palembang. Kantong asoy itu persamaannya kalau di bahasa Indonesia adalah kantong kresek. Loh, kenapa namanya kantong kresek atau kantong asoy? Begini ceritanya. Pada sekitar tahun 1980 itu beredar berita tentang pembunuhan berantai dan pembunuhan mutilasi, di mana tubuh-tubuh korbannya dipotong dari kepala, terpisah dengan badan, tangan, terpisah dengan badan, kaki terpisah dengan badan, dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam, atau kantong kresek, atau kantong asoy. Nah, pertanyaannya, hubungannya apa dengan hantu kantong asoy? Di sini menariknya, teman-teman sekalian. Jadi, pada tahun 1980, itu menurut pengalaman pribadi saya juga, dan saya juga mengalami pada waktu itu, rumor-rumor yang beredar di mana pada tahun 1980 tersebut berita-berita tidak boleh diberitakan secara vulgar. Jadi harus dibuat yang seakan-akan menutupi apa yang terjadi sebetulnya. Nah, dibuatlah sebuah cerita bahwa ketika ada kantong asoy atau kantong kresek atau kantong plastik berwarna hitam, itu bisa memenggal kepala siapapun yang mendekatinya. Jadi ceritanya, menurut ceritanya, kantong asoynya terbang menghinggapi kepala, menutupi, dan kepalanya lepas, atau bahasa Palembangnya potel, ya, lepas. Nah, menariknya di sini. Jadi kita kembali ke cerita mutilasi. Ketika tubuh korban dipotong, dicacah-cacah, dipisah, ditemukan di antaran Sungai Musi, tepian Sungai Musi, itu plastik berwarna hitam yang isinya ada kepala. Nah, mulailah beredar rumor-rumor yang berita bahwa, wah, ada hantu kantong asoy, ada hantu kantong asoy. Nah, saya pribadi, mungkin teman-teman yang seumuran dengan saya, itu mungkin mengalami dan pasti tertawa mengingat kembali berita tentang hantu kantong asoy tersebut. Kenapa? Dulu, ketika melihat kantong asoy berwarna hitam, saya yang waktu itu masih duduk di SD ya, waktu itu ya, melihat kantong asoy warna hitam langsung berteriak, "Kantong asoy!" Langsung kami berlari terbirit-birit sampai jatuh, sampai wah, pokoknya menyelamatkan diri masing-masing supaya tidak diganggu oleh kantong asoy dan kantong asoynya tidak terbang menutupi kepala dan memutuskan kepala kami. Dimanapun bertemu kantong asoy, sampai ada rasa paranoid atau parno. Melihat kantong asoy, takut. Melihat kantong asoy, takut. Nah, tapi sebetulnya itu bukan hantu kantong asoy. Itu hanya cerita yang dibuat agar supaya menutupi apa yang terjadi. Nah, jadi itulah sebuah cerita tentang hantu kantong asoy. Sebentar, saya minum dulu. Mari kita nikmati kopinya, teman-teman. Nah, itulah cerita tentang hantu kantong asoy, teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mempunyai cerita yang lebih detail, bisa komen di bawah. Jadi kita bisa interaksi. Saya juga bisa mengingat kembali peristiwa-peristiwa lucu yang saya anggap lucu sekarang ini ketika mengingat cerita seperti itu. Hantu kantong asoy. Kenapa namanya kantong asoy? Ya karena kejadiannya tidak seperti yang dibayangkan.
Memang pada waktu itu anak-anak takut dengan yang namanya hantu. Sebetulnya bukan takut sih, hanya untuk memberikan sebuah teguran supaya tidak nakal, supaya tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu di tempat yang sepi, di tempat yang membahayakan diri pribadi, di pinggir sungai atau di apapun dimanapun pada waktu itu. Nah, percaya atau tidak, ya tergantung teman-teman sekalian menyikapinya. Yang jelas itu bukan hantu kantong asoy, tapi cerita tentang pembunuhan, mutilasi. Kebetulan yang ditemukan adalah kepala manusia di dalam sebuah kantong plastik hitam atau kantong kresek hitam atau kantong asoy. Baiklah, demikianlah menu kita kali ini tentang hantu kantong asoy. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Kita kembali pada cerita selanjutnya. Bye.